Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tertulis di dalam ensiklopedia Akhlak Durar Saniyah bahwa bil adl yastatibul amnu fil biladi, dengan adanya keadilan maka rasa aman di suatu negeri akan terwujud. Wa tahsulu tuma'ninatu fin nufus, jiwa-jiwa, nyawa-nyawa orang-orang yang tinggal di negeri tersebut akan merasakan ketenangan. Wa yash'urun nas bil istiqrar, manusia dengan adanya keadilan di suatu negeri dia akan merasakan stabilitas. Kemudian wa bidzalika, dengan adanya keadilan pula, yubdo ala muskilati al istimaiyati wal ittirabati allati tahdusu bidwali bisababi dzulmi. Dengan adanya keadilan pula, masalah gangguan yang ada di masyarakat yang muncul akibat adanya kezaliman, yang muncul akibat ketidakadanya keadilan, bisa hilang, bisa selesai karena adanya keadilan. Juga termasuk di antara buah dari adil atau adanya keadilan di dalam suatu negeri adalah fal adlu sababun fi husulil khair wal barokah. Adil adalah sebab yang membuahkan kebaikan, membuahkan keberkahan di suatu negeri. Idza kana muntashiran bainal wulati wa bainal afradi mujtama'i, jika setiap anggota masyarakat bisa memiliki sifat adil dan jika pemimpinnya bisa memiliki sifat adil. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu yang dimaksud dengan adil? Apa yang dimaksud dengan adil? Nah, adil itu lawan kata dari zalim, atau kalau di dalam bahasa Arab, zalim itu juga digunakan untuk kata al-jawur, bukan ajur, al-jawur. Ya, al-jawur itu adalah lawan kata dari adil. Nah, adil itu kalau secara bahasa al-hukmu bil haqi, mengadili, menghakimi secara benar. Kemudian adil itu juga dimaksud dengan adil yaitu al-qasdu fi umur, bersikap pertengahan dalam segala perkara, dalam segala urusan. Itu secara bahasa. Lalu secara istilah, adil adalah istiqmalul umuri fi mawadi'iha, melakukan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, istiqmalul umur fi awqatiha, melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Kemudian yang dimaksud dengan adil juga istiqmalul umur fi wujuhiha, melakukan sesuatu sesuai tujuannya. Kemudian termasuk juga dalam kategori adil adalah istiqmalul umur fi maqadiriha, sesuai dengan ukurannya, melakukan sesuatu sesuai kadarnya, sesuai ukurannya. Kalau BLT itu jumlahnya 500.000 per orang, ya yang diterima orang yang berhak menerima BLT adalah 500.000 sesuai kadarnya. Maka disebutkan di situ min ghairi syarafin wala taksirin wala takjimin wala takhirin, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh didahulukan, tidak boleh diakhirkan. Ini adil, melakukan sesuatu sesuai tempatnya, waktunya, tujuannya, ukurannya,
tanpa melakukan penambahan, pengurangan, mendahulukan atau mengakhirkan. Ini adil secara istilah. Atau secara istilah lain, definisi adil adalah ibaratun anil istiqomati ala tariqil haqqi bil istinabi ama huwa mahdurun dinan. Perilaku lurus atau istiqomah di jalan kebenaran dengan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam agama. Perilaku lurus atau istiqomah di jalan kebenaran dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini adil. Lalu Allah memerintahkan sifat adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa yu'allikum la'allakum tadhkurun. Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan fahsya yang keji. Allah melarang permusuhan, Allah melarang kemungkaran. Kemudian Allah memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, agar kamu menjadi orang yang ingat. Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil. Surat An-Nahl ayat yang ke-90. Kemudian di ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itu pula mereka menjalankan keadilan. Quran surat Al-A'raf ayat 181. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran supaya kita berlaku adil. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil. Sahabat Ubadah bin Samit menceritakan di dalam Sunan An-Nasa'i bahwa Ubadah bin Samit ini pernah disumpah, pernah dibaiat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayakna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mangsyatina wa makarihina. Kami berbaiat, kami bersumpah setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan perintah beliau dan untuk taat terhadap perintah beliau dan larangan beliau. Kemudian baik ketika kami para sahabat waktu itu dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang, baik kan para sahabat itu suka dengan perintah, suka dengan larangan itu, maupun benci dengan larangan itu, maupun suka dengan larangan itu. Pokoknya menurut sami'na wa ata'na kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ubadah bin Samit disumpah untuk seperti itu. Kemudian sahabat Ubadah bin Samit melanjutkan, wa ala an la nunazi al-amra ahlahu wa ala an naqula bil adl aina kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Kami juga bersumpah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya yang sah. Kemudian yang kedua, kami juga bersumpah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan keadilan dimanapun kami para sahabat itu berada. Dan para sahabat bersumpah mereka tidak akan takut dengan celaan, nyinyiran dari orang-orang yang suka mencela. Nah, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlaku adil. Kemudian di dalam satu hadis yang dikenal dari Bukhari dan Muslim
Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullah fi dillati yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 orang yang mana orang 7 ini akan mendapat naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa? Yang pertama adalah al-imamu adil, imam yang adil. Imam yang adil. Imam yang adil itu pemimpin yang melakukan sesuatu pada waktunya, pada tempatnya, sesuai tujuannya, sesuai ukurannya. Tidak ada menambah, tidak ada mengurangi, tidak mendahulukan, tidak mengakhirkan. Atau pemimpin yang senantiasa lurus dan berada di atas jalan kebenaran dengan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama ini. Pemimpin yang adil. Ini perintah dari Rasulullah SAW agar kita berlaku adil. Juga dari kalangan sahabat ada sahabat namanya Amr bin As. Beliau mengatakan la imaratan illa bil adl. Tidak ada kepemimpinan kecuali kepemimpinan itu harus dijalankan dengan adanya sikap adil. Sahabat Amr bin As mengatakan tidak ada kepemimpinan kecuali kepemimpinan itu harus dijalankan dengan keadilan. Kalau tidak adil berarti kepemimpinannya tidak barokah. Karena kepemimpinan yang adil itu akan membawa keberkahan dan kebaikan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan al-adlu nidhamun kulli syai'in fa idza uqima amrud dunya bil adl qamat. Adil itu adalah sistem bagi segala sesuatu. Jika urusan dunia diatur dengan sistem yang adil, dengan kepemimpinan yang adil, insya Allah urusan dunia tersebut akan beres, kata Imam Ibnu Taimiyah. Dan yang terakhir, penting bagi kita untuk menjalankan sikap adil jika kita menjadi seorang pemimpin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-adlu wajibun fi kulli syai'. Sikap adil itu wajib hukumnya di setiap perkara. Lakinnahu fi haqqi wulatil umur akada wa aula wa aqdamun. Tetapi bagi pemimpin maka sikap kewajiban untuk menjalankan sikap adil itu lebih besar kewajibannya, kemudian lebih diutamakan dan lebih ditekankan bagi seorang pemimpin untuk memiliki sikap adil, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mengapa? Kata Syekh Utsaimin, li'anna dzulma, karena kedzaliman, idza waqa'a min wulatil umur, jika keadilan itu, jika seseorang pemimpin tidak bisa adil atau jika seseorang itu pemimpin melakukan kedzaliman, maka hasolat fauda wal karahatu lahum, maka akan terjadi kepada para pemimpin tersebut kekacauan dan kebencian dari masyarakat, dari Allah juga. Hai sulam ya'tilu, mengapa timbul kekacauan, mengapa timbul kebencian, mengapa timbul murka dari Allah? Karena pemimpin tidak bisa bersikap adil, dan pemimpin yang tidak bisa adil itu dampaknya berpengaruh kepada rakyat. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih ditekankan bagi seorang pemimpin untuk bisa bersikap adil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita memiliki sikap adil dan kita diberi pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.